pernah dengar nggak sih orang bilang, ih kalau gemuk pasti Mr. P-nya kecil. Banyak banget tuh. Ya kan? Itu sering juga aku ditanyain kan. Tapi sebenarnya bukan. Mungkin ukuran Mr. P-nya tetap sama, tapi karena perutnya buncit, secara ilusi ya, secara Jadi, estetika, betul. jadi maaf, balapan. batang penisnya itu ketutupan sama sebagian perutnya. iya. Hai Berencana Squad, welcome to Berani Berencana Podcast. Di sini adalah tempatnya anak muda berani lebih tahu soal fakta dan hal-hal tabu yang jarang banget nih dibicarain. Buat kalian yang belum kenal nih sama Berani Berencana, ayo aku kenalin dulu. Jadi Berani Berencana ini adalah platform edukasi dan konsultasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dan ini kalian bisa konsultasi secara gratis ya di webchatnya beraniberencana.com ataupun di platform lain seperti Line, WhatsApp, dan Telegram. Nah, saat ini nih perdana banget hari ini kita bakal ngobrolin soal hal-hal yang tabu melalui podcast Berani Berencana yang hari ini baru aja tayang gitu. Jadi ini spesial banget dari Berani Berencana karena hari ini kita bakal ngobrolin sama dokter yang nantinya bakal aku kenalin nih. Tapi pastiin ya kalian jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya karena ini pasti bakal seru banget. Jadi jangan lupa buat subscribe dan turn on your notification ya. Nah, tapi hari ini nih aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ngobrol bareng sama Dr. Angel. Halo dokter. By the way, dokternya aja tadi yang aku kenalin ya. Teman-teman kayaknya belum pada tahu nih aku siapa. By the way, nama aku Sisil. Jadi aku yang bakal nemenin kalian di podcastnya Berani Berencana hari ini gitu. Dok, sebelumnya udah tahu belum sih soal Berani Berencana nih apa sih? Setahu aku nih, Berani Berencana itu suatu platform yang memberikan edukasi ke anak-anak muda di luar sana ataupun pasangan-pasangan muda di luar sana gitu. Iya, bener nih dokter kayaknya udah tahu nih ya soal Iya. BB gitu. By the way, Berani Berencana juga kalian bisa konsultasi secara online nih, Dok. Wah, gratis atau bayar? Iya, gratis tentu aja. Dan gak kaleng-kaleng nih, Dok. Ini tuh bakal dijawab sama konselor yang memang ahli di bidangnya. Jadi banyak teman-teman dokter sejawat nih yang Iya. Susah loh zaman sekarang kita kalau mau cari tahu kan tentang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita kepo-kepo, terus kita mesti lihat di Google segala macam, nanti kita iya, salah, ya kan? benar. Kadang tuh informasi tuh suka aneh-aneh ya di internet juga banyak gitu. hoax ya. Betul. Jadi makanya di Berani Berencana ini kalau misalnya kamu punya pertanyaan nih yang selama ini kayak mungkin tentang masturbasi atau tentang kehamilan yang gak direncanakan kayak gitu-gitu, nah itu kamu tinggal konsultasiin aja ke dokter yang ada di Berani Berencana. Gitu. Dok, makasih loh udah datang di hari ini. Sama-sama, Sisil, makasih juga udah diundang nih. Hari ini tahu nggak dok kita bakal ngobrolin soal apa? Apa sih? Pasti seru-seru banget ya. Kita bakal ngobrolin soal ini nih, banyak banget DM yang masuk untuk episode pertama perdana nih. Kita pengen ngomongin soal masturbasi. Wah, masturbasi nih. Ya. Topik yang banyak banget ditunggu-tunggu sama orang-orang di luar sana pastinya kan. Apalagi anak muda, dan bahkan bukan anak muda aja ya. Betul. Buat yang mereka sudah berkeluarga gitu. Ini juga topik yang masih jadi perhelatan. Bener banget. Karena kan aku juga suka nih dapat DM ya. Apalagi mungkin di Berani Berencana lebih baik lagi kan. Itu kayak ada yang sudah berkeluarga tapi kayak dia ngerasa kok lebih nyaman masturbasi ya dibandingin berhubungan dengan pasangannya. Nah iya itu dia tuh dok. Kita coba ya obrolin lebih jauh lagi. Tapi nih dok, apa sih masturbasi itu? Oke, bagus banget nih pertanyaannya karena kita mau masuk ke masturbasi kita harus tahu dulu dong. Yes, benar. Ya. Jangan-jangan di luar sana ada yang bingung nih dari tadi ngomongin apa sih masturbasi? Masturbasi mungkin iya nggak kan? paham ya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, buat Sisil, jadi masturbasi itu adalah aktivitas seksual. Ya, dilakukan dengan cara menstimulasi alat kelamin. Menstimulasinya tuh bisa bermacam-macam. Kalau misalkan pria dengan misalkan mengocok-ngocokkan Mr. P-nya dengan menggunakan sabun, atau kalau misalkan wanita dengan meraba atau menyentuh atau merangsang area klitorisnya. Gunanya apa? Untuk mencapai orgasme atau yang kita sebut dengan kenikmatan seksual. Oke, tapi itu nggak bahaya ya dok? Nah, Maksudnya kan ini mengocok tuh ya, terus habis itu tadi mungkin menyentuh area vulva ya, area luarnya kan gitu.
itu nggak bikin lecet, nggak bikin apa namanya, apa sih, iritasi gitu. Nah itu gimana tuh, Dok? Oke, namanya suatu tindakan ya pasti beresiko juga untuk ke arah sana, beresiko untuk terjadinya iritasi atau bahkan terjadinya infeksi. Apalagi kalau misalkan mengocok-ngocokkan dengan sabun gitu, itu bisa beresiko terjadinya iritasi di kulit kelamin si Mr. P-nya itu. Tapi kalau misalkan pada wanita, misalkan kan aku suka ngeliatin di TikTok ya, yang FYP, itu banyak banget ada keran air. Iya, itu ternyata tuh sering, dan aku suka bacain komennya, ternyata beberapa wanita mungkin cukup banyak yang pakai keran air itu loh, jet pump itu. Oh, disemprot-semprot. Iya. Ada juga yang dengan jarinya meraba-raba gitu kan. Ya pasti beresiko, apalagi kalau misalkan menggunakan jari, kukunya panjang atau tangannya kotor. Ya kan, bisa nyebabin iritasi bahkan infeksi. Apalagi nih kalau pakai sex toys dan sex toysnya itu kotor, pasti lebih beresiko lagi. Iya benar sih, cuci dulu aturannya. Iya, nanti kita bahas juga ya gimana cara pakai sex toys itu yang tepat gitu. Jangan sampai si sex toys itu justru menyebabkan infeksi menular seksual. Iya, benar. Tapi nih Dok, ada beberapa followersnya Berani Berencana yang dia ini melakukan masturbasi ketika dia lagi insom, terus susah tidur gitu ya. Jadi sebelum tidur tuh biasanya masturbasi. Nah ini boleh nggak sih? Oke, ini jadi kalau sampai dia misalkan sesekali itu masih oke. Tapi kalau misalkan dia sampai nggak bisa tidur, sampai kalau nggak masturbasi dia nggak bisa tidur, itu sudah tidak baik lagi, karena jatuhnya sudah di kecanduan kan. Nah kalau namanya kecanduan itu pasti berbahaya. Kenapa? Karena apalagi kalau orangnya sudah punya pasangan ya, yang tadinya misalkan harusnya berhubungan dengan pasangan, tapi kayak dia ngerasa enggak deh, lebih nyaman sendiri aja dengan masturbasi, toh dapat orgasme itu lebih pas gitu kan. Itu nanti akan menurunkan kualitas pada saat berhubungan dengan pasangannya. Jadi dia ngerasa nggak puas. Terus juga ada nih orang-orang yang biasanya dia masturbasi terus pakai porno, film-film porno. Nah kayak gitu-gitu tuh, apakah itu sampai tahap mana sih itu sebenarnya membahayakannya? Apakah sampai, kalau misalnya tadi kan dokter bilang ya, kalau misalnya kamu udah nggak bisa ngontrol, terus kayak adiksi banget ya ke situ, itu kan bahaya. Tapi sebenarnya film porno tuh bahaya juga nggak sih? Oke, kalau misalkan kita ngomong film porno secara in global ya, sebenarnya banyak yang menggunakan film porno itu untuk mungkin lebih merangsang, karena kan dia nggak ada itunya kan, dia nggak ada pasangannya, jadi dia merangsang dengan film porno. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuman yang kita concernnya kalau dia sampai jatuh ke kecanduannya itu loh. Nah iya gitu. Tuh benar. Jadi sampai nggak bisa, misalkan nggak bisa kerja nih, ada ya pasien aku, dok nggak bisa kerja kalau tidak melakukan masturbasi. Jadi pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Itu sudah nggak benar, karena itu sudah mengganggu kan yang harusnya dia kerja. Katanya sampai kalau misalkan dia tidak masturbasi, dia sampai nggak bisa kerja sama sekali. Wow, itu hidupnya bener-bener kayak dikontrol sama masturbasi ya, sama nafsunya gitu. Betul, ya. Jadi kan mengganggu aktivitas sehari-harinya benar. Iya. Itu sudah tidak sehat kalau kayak gitu. Kalau yang kayak gitu ya, berarti yang udah bahaya lah jatuhnya ya, udah concerning. Nah, yang kalau kayak gitu-gitu tuh diperhatikan ya, teman-teman. Nggak apa-apa sebetulnya kalau masturbasi, tapi jangan sampai kamu kelewat batas, sampai kecanduan adiksi. Benar, kecanduan adiksi yang sampai kamu ngerasa kayak, oh, gue harus masturbasi dulu nih sebelum beraktivitas. Iya benar, kalau ngapa-ngapain. Itu udah parah banget sih gitu. Oke, tapi kalau dari sisi kesehatannya nih Dok, kalau kita ngobrolin soal kesehatan nih, ada nggak sih dampak negatifnya sendiri dari masturbasi? Oke, kalau misal kita ngomong dari kesehatan, dia kesehatan itu kan dibagi jadi dua, fisik dan psikis, benar nggak? Jadi memang masturbasi ini lebih banyak ke psikisnya. Salah satunya ya kecanduan, atau ada yang merasa bersalah, jadi kayak dia sebenarnya nggak mau ngelakuin itu terus menerus, tapi dilakuin lagi, ntar ujung-ujungnya merasa bersalah. Nah itu yang pertama. Kalau secara fisik dia lebih kayak ke yang tadi aku bilang, iritasi di kulit kelaminnya atau bahkan infeksi. Tapi kalau untuk kesuburan itu tidak berpengaruh. Oke. Jadi biasanya iya sih, ada beberapa DM kita juga masuk, ada yang concern, dia takut kalau misalnya ini bahaya nggak sih kalau gue masturbasi, terus apakah ngaruh ke kesuburan, apakah nanti gue semakin banyak masturbasi, semakin istilahnya spermanya berkurang. Betul. Gitu.
Bahkan ada juga yang bilang, dok keseringan masturbasi bikin mandul ya? Iya, Ya kayak kan? gitu-gitu tuh. Nah, Benar. Nah, di sini aku tekanin lagi, tidak ada hubungan antara masturbasi dengan kesuburan. Tapi yang perlu diingat pada saat program hamil, jadi misalkan nih pasangan muda mau promil ya, saya sarankan si suaminya itu jangan sering masturbasi, apalagi tiap hari. Kenapa tuh? Karena kualitas sperma yang baik, berdasarkan penelitian, itu sperma dalam waktu 2-3 hari tanpa terjadinya ejakulasi. Jadi daripada dibuang sayang kan, dibuang percuma, kalau lagi promil ya lebih baik dengan pasangan. Jadi harus diendapkan dulu ya. Betul. Supaya bisa kualitas spermanya tuh bagus. Betul. Dan menghasilkan anak gitu. Ya. Kalau lagi promil ini ya. Kalau nggak kan nanti spermanya dibuang jadi kan kualitasnya menurun dan jumlahnya menurun. Iya benar. Oh iya, ini tuh ngaruh ke ini nggak sih dok? Kalau misalnya kayak katanya nih ya, kalau misalnya seminal fluidnya encer, itu berarti spermanya sedikit. Itu bener nggak sih? Oke, ini juga banyak banget dan sering banget aku bahas di TikTok aku. Iya. Ya, jadi memang kita kan ngelihat si sperma ini sehat atau enggak, kita bisa lihat dari fisiknya ya. Misalkan agak sedikit kental, baunya seperti klorin, lalu warnanya juga putih gitu ya. Nah, memang kebanyakan sperma yang encer, jumlah sperma pada saat kita periksa di lab dengan analisis sperma itu di bawah normal atau kurang. Tapi tenang saja, jadi belum pasti loh. Ngerti gak? Jadi memang ada kemungkinan tapi belum bisa dipastikan. Iya. Kalau misalkan saya juga sering dapat DM, suami saya sperma encer dok, terus saya tanya udah analisis sperma belum. Jadi memang kita harus memastikan dengan analisis sperma. Kompleks ya. Kompleks. Nanti dari analisis sperma kita lihat lagi tuh pergerakan, jumlah, bentuk dan segala macam. Oke, jadi nggak bisa cuman kayak nih encer berarti jumlah jumlah dikit. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau nih, ada juga yang bilang katanya semakin sering kamu masturbasi berarti bisa memicu ejakulasi dini. Nah, itu bener apa enggak? Oke, pertama-tama saya tanya dulu ke Sisil. Ejakulasi dini apa sih? Secara simpel ya, kalau ejakulasi dini tuh yang aku tahu adalah dia laki-laki yang dia ejakulasi kurang dari 3 menit dan ini repetitif gitu. Jadi bukan hanya sekali doang gitu. Ketika sama pasangan ya gitu. Nah, gimana dok? Kita pertama bahas dulu apa itu ejakulasi dini kali ya. Ya. Jadi ejakulasi dini itu benar yang tadi Sisil bilang. Ada beberapa literatur juga yang mengatakan terjadinya proses ejakulasi atau pengeluaran si semennya itu ya yang mengandung sperma itu kurang dari 2 menit. Dihitung dari pada saat senggama. Dihitung dari pada saat penetrasi seksual. Ya, jadi pada saat masuk kemudian belum sampai 2 menit keluar. Betul juga repetitif. Kalau di sini kita bukan ngomongin repetitif, tapi misalkan berhubungan intensitas 100. Lebih dari 50. Oh gitu. Ya, lebih dari 50% dia mengalami itu, berarti kita harus konsul ke dokter. Nah, itu yang pertama. Atau bahkan nih yang pernah aku baca juga, ejakulasi yang terjadi sebelum proses penetrasi seksual. Jadi masuk aja belum udah keluar. Oh iya, dan itu biasanya berkali-kali ya? Betul, kita harus lihat secara global lebih dari 50%. Karena kalau misalkan cuma sesekali, itu masih termasuk wajar. Ada mungkin stres atau apa ya, atau excited. Benar, jadi keluarnya lebih cepat. Gitu. Nah, jadi kalau masturbasi ngaruh nggak sama ejakulasi dininya ini? Balik lagi ya. Bikin ede nggak nih? Jawabannya adalah tidak. Oke. Jadi masturbasi tidak menyebabkan ejakulasi dini. Ya. Gitu. Jadi efek ke kesehatannya mungkin yang tadi aku bilangin aja, lebih ke psikis, lalu lebih ke iritasi atau infeksi, tapi tidak menyebabkan ejakulasi dini. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, misalnya nih guys, kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain nih ya, kalian bisa drop di kolom komen atau bisa langsung juga ke hotline-nya Berani Berencana nih. Misal tadi jawaban kita kurang memuaskan gitu ya dok, misal ada yang enggak tapi aku pernah denger kayak gini. Ada pro kontra. Iya, ada pro kontra. Boleh di komen ya. Nanti juga mungkin next podcast kita bisa bahas. Bener, kita bisa bahas lebih lanjut. Atau misalnya kayak enggak pengen debat gitu sama dokternya. Boleh kita undang ke podcast. Gimana ya? Silahkan langsung aja ke hotline-nya Berani Berencana. Kamu bisa ke beraniberencana.com tuh ya, chat di web chatnya, atau kamu bisa ke Line, WhatsApp, bisa juga ke Telegram. Nah itu bisa tinggal chat aja, ngobrol deh sama dokter yang mau debat-debat, silakan. Ya, nanti dijawab juga di sana sama dokter teman-teman aku juga. Iya bener banget. Ya kan? Oke. Nah ini nih dok, karena dari tadi kita ngomongin soal ejakulasi dini nih, ada nggak sih
gimana caranya mengatasi atau mengobatinya kalau udah terlanjur dia ejakulasi dini. Oke, sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu tentang penyebabnya. Oke. Ya, jadi apa sih yang bikin ejakulasi dini? Kalau tadi ditimbang-timbang dikira itu masturbasi, kan ternyata bukan. Jadi memang penyebabnya itu juga dibagi jadi dua nih, Sisil. Oh, oke. Apa Bisa tuh? dari faktor psikis, itu seperti trauma masa kecil, ya, atau misalkan bisa juga depresi, atau juga pernah mengalami kekerasan seksual yang tadi aku bilang di trauma masa kecil, atau kecemasan, atau stres yang berlebih. Jadi ada pasien juga yang kalau stres banget dia bisa jadi ejakulasi dini. Nah, atau yang kedua ini kalau secara fisik itu bisa dari prostat. Jadi ada peradangan pada prostatnya. Atau yang kedua dari gangguan kelenjar tiroid. Oh, wow. New knowledge buat Akil Ya. nih. Jadi walaupun kita lihat dari luarnya in global, tapi kan udah tahu jadi itu loh penyebab ejakulasi dini gitu. Oke. Terus ngobatinnya gimana nih, Dok? Oke, ngobatinnya sebenarnya gini, yang paling simpel bisa coba di rumah dulu nih. Oke. Pakai kondom yang tebal. Itu diharapkan kan kalau pakai kondom kan dia mengurangi si sensitivitas dari si alat kelaminnya itu. Iya, betul. Nah, jadi itu pertama coba di rumah. Kalau misalkan dengan itu kok nggak membantu ya, saya pakai sekali, 2 kali, 3 kali nggak membantu, harus konsul ke dokter. Oke. Nah, dari dokter biasanya sepengetahuan aku nih, itu bisa dicari dulu penyebabnya, fisik atau psikis. Kalau fisik kita obatin, prostatnya kita obatin, tiroidnya kita obatin. Tapi kalau misalkan dari psikis, biasanya diberikan obat-obatan seperti antidepresan. Gitu. Terus bisa juga psikoterapi. Jadi memang nanti ada pendampingan juga secara dari psikisnya nanti di terapi. Gitu. Jadi ada dampingan psikiater atau psikolognya juga. Betul, ya. nanti. Oke. Terus bisa juga biasanya kasih anestesi topikal. Di Mr. P-nya. Kayak dioles gitu. Betul, ya, Dok? dioles, anestesi loh. Jadi tujuannya biar si sensitivitas kulit pada saat diraba itu menurun. Jadi pada saat itu dia jadi nggak berasa. lebih kebal lah ya. Betul. Istilahnya kebal ya. Kebal. Iya, betul. Oke. Oh, kayak gitu ya. Tapi bisa sembuh total kan, Dok? Maksudnya bisa balik lagi normal kan? Bisa sembuh, tapi nanti dilihat dulu dari penyebabnya. Gitu. Sejauh ini sih bisa sembuh, tapi ada juga yang nggak balik total, ada juga. Gitu ya. Wow, ternyata seperti itu. Aku baru tahu nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga yang lagi nonton sekarang kayak, oh my god, gue baru tahu. Sama. Atau kadang-kadang ya kalau pria-pria ini, misalkan dia ngerasa kayak ejakulasi dini, aku juga suka dapet DM tuh, tapi kayak malu kan, bingung ke dokter mana atau apa. Ya, pas banget tadi Sisil kan bilang tuh, Berani Berencana tuh ada itu ya, untuk hotline WhatsApp-nya. Betul. Nah, bisa masuk ke situ tuh. Jadi kadang aku kan terima DM juga, Dok, saya kayaknya ini deh, tapi bener gak sih saya ejakulasi dini? Ya kan kayak tadi Sisi bilang mesti repetisi, ternyata kan bukan repetisi. Dilihat dari 50% dari keseluruhan. Iya, benar. Bisa mungkin jadi nanti dokter excitement ya. Dia Betul. lagi seneng banget, lama gak ketemu pasangannya. Nah, cepet deh keluarnya. Cepet kan keluarnya. Nanti mungkin bisa dibantu dengan dari si hotline Berani Berencana itu sama dokter-dokternya. Wah, ternyata dari tadi seru banget nih ya, Dok, obrolan kita. Menurutku ya, aku tuh banyak banget tadi tuh dapat pengetahuan-pengetahuan baru nih dari dokter. Wah, aku seneng banget ya. Sekelas Sisil aja yang udah tahu banyak tentang Ibu Capsex. Iya, Ibu Capsex aja yang udah tahu tentang banyak hal, ternyata masih ada beberapa kan yang belum tahu. Iya, benar. Makanya ini sebenarnya ngobrol-ngobrol seperti ini, podcast ini tuh penting gitu ya, untuk Penting didengarkan. banget, pastinya. Karena terkadang kita pikir kita udah tahu banyak nih, ternyata masih ada beberapa yang belum kita tahu. Yes, benar banget, setuju. Jadi terus ya gengs, jangan lupa untuk selalu belajar. Karena kan kalau misalnya di Berani Berencana ini anak mudanya berani lebih tahu, pengen tahu banget nih apa-apa aja sih yang terkait sama kesehatan reproduksi. Anyway, dokter, dari tadi kita udah ngoceh mulu, capek. Mending kita main game gimana? Ini aku tunggu-tunggu. Oke, di sini aku punya kartu. Nih ya, ada beberapa kartu. Nama gamenya adalah Spill the Truth. Wow, gimana tuh Sil? Gimana tuh sih? Gimana tuh caranya ya? Oke, jadi kayak gini caranya. Ini di sini ada mitos dan fakta-fakta tentang terkait yang tadi kita omongin tentang masturbasi. Nah, jadi nanti kita akan masing-masing ngambil satu, terus kita omongin, terus kita sama-sama nebak apakah ini fakta
atau mitos. Oke, wah seru banget nih. Gitu. Nanti kalau misalnya yang salah, kumur-kumur nih pakai andalan. Jangan beracun ya sayang. Jangan. Karena ini bukan digunakan untuk di mulut. Oh iya, digunakan untuk bibir yang lain ya. Oke. Oke, siapa dulu nih? Aku. Oke, udah silakan. Oke. Mhm. Sisil siap? Siap. Jadi ini kita jawab berdua kan? Kita jawab berdua. Oke. Jadi nanti aku ngitung ya 1 2 3 baru dijawab fakta atau mitos. Oke. Deng. Oke. Pertanyaan pertama. Masturbasi bikin penis mengecil. Sebentar. Mungkin yang nonton bisa juga ikut jawab di kolom komentar. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oke, ayo Sisil, aku ulang. Masturbasi bikin penis mengecil. Mitos atau fakta? Satu barengan ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Mitos. Jadi kita satu pikiran. Berarti kita sefrekuensi. Oke. Aku ya. Oke. Aku. Oke. Siap nggak, Dok? Siap. Deg-degan nih. Oke. Hanya laki-laki yang suka melakukan masturbasi. Oke. Mitos Sisil atau 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Mitos. Kita memang sefrekuensi Sama, nih. Iya, kan expert. Oke. Kan ibu capsite. Ibu capsite. Ya. Oke. Aku Mitos. ya. Tapi mungkin dari tadi ini bener nggak sih penjelasannya apa? Nanti tenang, siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Nanti abis ini aku kasih penjelasannya. Kita jelaskan. Oke. Aku ambil Next. ya. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah, siap Sisil? Masturbasi dengan menggunakan sex toys bisa beresiko mengalami infeksi menular seksual. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Wah, kita sama lagi. Oh my Oke. god. Ini padahal tidak scripted, guys. Tidak, ini unpredictable. Udah disiapin sama tim tim kreatifnya ya. Benar. Oke. Aku Jujur aku juga nggak tahu. deg-degan sih. Aku takut salah jawabnya. Gue takut salah denger. Iya. Nanti kalau sampai salah kan malu ya. Gue takut salah denger nih. Iya. Aduh. Oke. Ya, aku. Masturbasi dapat mengurangi kualitas berhubungan seksual. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oke. Dokter sih salah, fix. Oke. Nanti kita bahas di depan ya. Di depan. Di belakang ya. Oke. Tapi Aku ya? mengurangi kualitas tau. Kalau misalnya nanti deh. Oke kita deh. lanjutkan. Kenapa aku sampai jawab mitos? Karena ya nanti aja kali ya. Oke. Ya biar yang nonton ini pada penasaran sih. Ya kan jadi nonton sampai habis nih. Kalau nonton podcast jangan setengah-setengah. Iya, bener gak? Nanti cuma mitos fakta taunya pas ditanya penjelasannya nggak paham. Benar gitu. Siapa tahu jawabannya ternyata bener dua-duanya. Ya, Bisa mitos, bisa fakta. Betul. Jadi nanti kan juga bisa kasih explanation ke Betul. orang-orang di luar sana. Oke, lanjut. Oke, aku ya. Deg-degan nih. Terbalik. Masturbasi dengan menggunakan jari bisa menyebabkan iritasi. Oke. 1, 2, 3. Fakta. Oke. Betul. Fakta ya? Iya, fakta. Oke. Bisa aja kan jari-jarinya kotor. Belum cuci tangan. Yes, gitu kan. abis makan nasi padang? Ya Allah, pedas. Iya. Itu bisa juga. Oke, next ya. Masturbasi yang dilakukan oleh perempuan dapat meredakan kram saat haid. Wah, ke medis-medisan Mitos nih. atau fakta? Oke. Silakan dihitung. 1, 2, 3. Fakta. Sama nih ya. Kita Oke. beda cuma satu nih. Oke, ini apakah yang kedua terakhir? Doa terakhir ya. Oke. Nah, dokter dulu. Aku dulu. Oke. Masturbasi tidak memiliki manfaat. Mitos atau fakta? 1. Ini tadi aku udah bahas di depan deh kayaknya. 2, 3. Mitos fakta. Bentar dulu nih gue jadi. nih. Kok jadi agak keblank nih? Apa tadi ulang? Oke, aku ulang.
Masturbasi tidak memiliki manfaat. Oh, nggak memiliki tidak manfaat memiliki ya? manfaat. Oke. 1, 2, 3. Mitos. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Kita hampir terjebak tahu tadi. Iya benar-benar. Tadi gue pikir kayak ada manfaatnya gitu kan. Oke, yang terakhir nih ya. Keseringan masturbasi dapat menyebabkan kemandulan. Mitos atau fakta? Oke. 1, 2, 3. Mitos. Oke. Yeay, ternyata kita hanya satu yang berbeda. Ya, berbeda. Oke, nggak apa-apa. Berbeda tapi tetap sama. Betul, berbeda tujuannya untuk mengetahui. Oke. Nah, mungkin tadi bisa dari masing-masing kita ya, Dok. Dijelaskan tadi pertanyaan-pertanyaan ini, dokter masih ingat nggak? Masih. Masih ya? Oke deh, kalau gitu kita mungkin sekarang akan ke sesi penjelasan oleh Dokter Angel. Oke, aku siap. Atau nanti yang pertanyaan tadi Sisil bisa jelasin juga, nanti aku tinggal tambahin. Boleh. Karena kan Bu Kepsek ini juga followernya kan udah banyak nih. Jadi aku juga pengen tahu dari segi Sisil tuh gimana. Nanti aku tinggal tambahin. Ditantang nih. Ditantang keilmuan. Untuk make sure lagi nih follower-followernya. Oke. Tadi pertanyaan pertama apa tuh, Dok? Yang mesti dijelasin? Berarti Sisil nanya ke aku tadi ya? Oke, aku dulu ya. Iya. Oke, tadi masturbasi bikin penis mengecil. Mitos atau kan fakta? Ya? Tadi kan kita jawab sama tuh. Iya, mitos ya. Mitos, kita sama-sama jawab mitos ya. Iya. Mitos. Penjelasannya? Menurutku nggak ngaruh sih. Okay. Karena kan gimana ya? Kan masturbasi walaupun mengocok-ngocok gitu. Misalnya pada laki-laki ya, dia kan mengocok-ngocok gitu nggak akan bikin penis jadi mengkerucut atau mengecil atau mengerut sih. Iya ya. Kalau nggak banyak laki-laki di luar sana yang cuma segini mungkin ya kan? Iya kan? Karena keseringan masturbasi. Oke, sekarang aku tambahin ya, boleh. Nah, jadi memang masturbasi bener tidak ada hubungannya dengan bikin penis mengecil, tapi secara dari kedokteran, penis mengecil itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Contoh pertama penuaan. Ya kan, karena kan aliran darah yang ke penis itu kan juga berkurang biasanya bertambahnya umur. Atau yang kedua post operasi prostat. Itu berdasarkan aku baca-baca 70% rata-rata penisnya mengalami pengecilan. Gitu, walaupun nggak pasti ya, nggak selalu. Atau yang ketiga kegemukan. Nah, kalau kegemukan ini gini nih Sisil, pernah dengar nggak sih orang bilang, kalau gemuk pasti Mr. P-nya kecil. Banyak banget tuh. Ya kan? Itu sering juga aku ditanyain kan. Tapi sebenarnya bukan. Mungkin ukuran Mr. P-nya tetap sama, tapi karena perutnya buncit, secara ilusi ya, secara estetika, jadi batang penisnya itu ketutupan sama sebagian perutnya. Iya. Jadi kelihatannya mengecil, kan gitu kan. Nah, tapi nih Dok, kayak pola makan atau pola hidup misalnya yang rokok gitu, nah itu ngaruh nggak sih? Kalau sejauh ini sih tidak berpengaruh ke arah situ, tapi bisa menjadi faktor resiko. Jadi bukan penyebab, tapi bisa jadi risk factor. Gitu, misalkan kan kehidupannya tidak baik, jadi bisa beresiko penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu yang bisa beresiko untuk membuat penisnya menjadi mengecil, kayak gitu. Jadi tidak secara langsung, tapi meningkatkan resiko. Lebih mungkin bisa juga ini kali ya, kayak kan itu kan penis itu kan tidak bertulang ya. Betul. Tidak bertulang gitu. Jadi kalau misalnya memang kelihatannya kok ereksi jadi membesar, itu karena aliran darahnya jadi kayak mungkin terhambat. Kalau misalnya pola hidupnya nggak bagus, itu sebenarnya ngaruh juga nggak sih? Iya, nanti lebih ngaruhnya misalkan ke penyakit jantung. Aliran darah yang di jantung misalkan gini, misalkan banyak makan makanan berlemak, ya kan? Pembuluh darah yang tadinya itu aman, bersih, terus karena ada plak-plak lemak-lemak, menyebabkan aliran darah yang harusnya ke penis itu lancar, bagus. Jadi pada saat ereksi kan, pas jadinya berkurang. Jadi otomatis aliran darahnya berkurang, otomatis pada saat ereksi tidak sempurna. Gitu. Kan dia kayak spons kan. Jadi pada saat aliran darah itu masuk kan terisi kayak isi air. Iya, berarti ini ya harus diperhatikan juga pola hidupnya. Rokok, alkohol, minuman alkohol, betul. Nah, lebih ke situ. Itu secara tidak langsung ternyata ada hubungannya juga nih. Betul. Nah, next nih Dok. Tadi aku dapat pertanyaan yang masturbasi dapat mengurangi kualitas seks, berhubungan seksual. Mitos atau fakta tuh Dok? Tadi kita sama-sama jawab
mitos ya kalau nggak salah. Oke. Apa berhubungan aku jawabnya fakta ya? Lupa. Atau Mbak Sisil jawab fakta, aku jawab mitos. Lupa. Iya kayaknya tadi ini Iya. deh kita yang beda deh. Iya, Kayaknya iya. ini ya yang beda. Oke. Nah, oke, kalau tadi Mbak Sisil kenapa tuh jawabnya mitos? Oh, aku jawabnya fakta tadi. Mbak Sisil, iya, kenapa aku jawabnya fakta? Jadi aku tadi mikirnya kayak gini, kalau misalnya hubungan seksual nih sama pasangan, terus mungkin dia jadi adiksi banget, jadi pengen sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu bisa mengurangi intimasi, kualitasnya mereka berdua. Iya, dari gitu. itu sebenarnya benar. Tapi kalau itu masturbasinya sudah sampai ke tingkat yang adiksi. Kalau masturbasinya masih yang normal dengan normal frekuensi, itu sebenarnya tidak mengganggu kualitas dengan pasangan. I see. Ya, tapi kalau sudah sampai ke adiksi, itu yang mengganggu. Oke. Oke. Next ya, tadi pertanyaannya itu masturbasi dengan sex toys bisa menyebabkan infeksi menular seksual atau enggak? Bisa sih sebetulnya. Ya. Tadi kan kita jawabnya berdua fakta ya? Fakta. Oke. Kalau misal ini dengan catatan kalau misalnya si sex toys-nya ini diganti-gantian. Betul banget, 100. Jadi ganti-gantian, udah gitu nggak dicuci, bahkan nggak disterilkan. Nah, aku juga mau pesan nih untuk yang di luar sana, kalau misalkan pakai sex toy, 1, nggak boleh bergantian. Betul. Yang kedua, harus dicuci bersih ya, dengan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, jangan lupa disteril. Ya karena dari penelitian juga itu diperiksa ya, 70% sampai 90% seks toys yang bergantian bisa menyebabkan infeksi chlamydia, sifilis, bahkan herpes genitalis. Iya. Jadi sebenarnya aku pun pernah baca kalau walaupun nih kamu make yang ini sih sebenarnya kalau ganti-gantian nih. Jadi kan sex toys itu ya memang terbuat dari silikon, aman dan segala macam gitu. Tapi ternyata virusnya ini masih bisa stay di situ selama beberapa menit gitu. Betul Jadi banget. ada di situ. Jadi kalau misalnya kebayang nggak kalau kamu habis pakai di kamu, terus ganti ke yang lain, itu agak menjijikan juga Ya, gitu. menularkan juga ya. Menularkan juga. Bukan hanya virus, mungkin bakterinya juga ditularkan gitu. Jadi harus hati-hati kalau punya sex toys itu barang pribadi, jadi nggak boleh. Yes, masing-masing aja. Yes, betul. Oke, next tadi dok, aku pertanyaannya ini mungkin terakhir kali ya dari yang tadi kita pembahasan. Oke. Nah ini hanya laki-laki yang melakukan masturbasi. Oke, tadi kita jawab dua-duanya mitos ya, salah ya. Ya, jadi memang perempuan juga melakukan masturbasi. Yang tadi aku bilang di awal, area klitoris dimainin, atau ada yang dengan jet pump, atau dengan sex toys. Jadi jawabannya itu mitos. Oke, mitos. Nah, kita perlu jelasin lagi nggak nih? Tadi kan kita ada 8 nih, tadi kita baru beberapa ya kita jelasin. Nggak apa, coba tolong tulis di kolom komen kalian pengen penjelasan lebih lanjut apa enggak nih? Tapi aku rasa pasti pengen ya. Iya, ya udah deh. Yaudah deh, boleh kita lanjutin lagi ya. Buat kalian. Kita lanjutin lagi nih ya. Oke, next dok. Tadi pertanyaannya apa? Oke, jadi masturbasi dengan jari bisa membuat iritasi atau enggak? Tadi kita jawab fakta Tadi ya? kita jawab fakta, bisa. Bisa. Dari Sisil gimana? Bisa. Kalau misalnya itu balik lagi ya, kalau tangannya nggak bersih atau mungkin bekas main tanah gitu. Habis main tanah langsung main area vulva gitu, langsung megang-megang gitu. Apalagi sekarang kan lagi zamannya Covid ya. Jadi tangan tuh harus dicuci dengan bersih, baru habis itu megang-megang ke area yang lain. Betul gitu. banget. Jadi bisa aja virus atau bakteri yang kita dari luar dari mana masih nempel tuh di tangan, terus malah kesana deh, itu betul bikin iritasi. Betul banget sih Sil. Aku cuma mau nambahin sedikit kuku. Nah, karena kan cewek-cewek itu suka kukunya panjang-panjang ya. Nail art, ada berlian-berlian kadang. Nah, hati-hati, ingat kulit pada area kelamin itu tidak setebal kulit di tangan atau di kaki. Jadi sangat mudah sensitif tergores, ya. Betul, gampang iritasi. Itu aja sih. Betul. Jadi hati-hati dengan kuku-kuku nih. Betul. Biasanya juga kalau atau mungkin bisa ya yang laki-laki mau ngocoknya terlalu bersemangat gitu. Betul. 45 Atau banget. kukunya juga panjang kan. Iya benar. Semangat banget gitu ya ngocoknya sampai iritasi merah-merah. Aduh. Oke, next nih ya, ada tadi itu masturbasi yang dilakukan oleh perempuan dapat meredakan kram. Iya. Jadi kita jawab berdua fakta Fakta ya. Oke, ini jawabannya benar, ini fakta. Jadi kenapa? Karena pada saat masturbasi kan mencapai orgasme tuh. Saat orgasme itu aliran darah ke vagina itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua juga hormon oksitosin. Pada saat orgasme kan hormon oksitosin keluar tuh. Iya, benar. Nah, kedua hal ini yang menyebabkan kram atau nyeri pada saat haid ikut berkurang.
Tapi di sini bukan yang ngajarin ya, oh berarti kalau saya haid harus masturbasi terus, itu bukan gitu juga. Iya, harus inilah ya, in moderation lah. Betul. Melakukannya, jangan berlebihan. Iya, gitu. kalau berlebihan nanti malah iritasi. Nah, itu dia. Ya kan? Atau mungkin tadi iritasi yang kata dokter pakai jet pump. Ayo. Iya, Jet pump betul. apa jet washer, Dok? Oh iya, aduh, itu kayak jet Pompa washer ada. ya. Kalau pakai jet pump, wah berantakan Bahaya. semua ya, berantakan semua saking kencengnya ya. Jadi tuh jet washer ya nggak? Iya, jet washer ya guys, kayak Iya, jet spray iya. yang disemprot-semprot tuh. Betul, yang di Di toilet, toilet itu itu loh. tuh rame tuh di TikTok. Iya, aku tuh suka scroll FYP tuh rame banget, cewek-cewek pada komen. Gitu. Sorry ya, bukan jet pump berarti ya, jet Iya, washer. jet washer. Oke, ada lagi nggak, Dok, pertanyaannya? Oke, ini mungkin di aku yang terakhir ya. Masturbasi tidak memiliki manfaat. Tadi kita jawab berdua mitos ya. Ya, betul. Jadi ya Banyak ya sebetulnya manfaatnya. Kalau misalnya kita ngomong di positive way-nya, di yang positifnya sebenarnya banyak sih manfaatnya. Bisa ngurangin stres, bisa bikin Betul. kamu relax. Kalau misalnya yang lagi hate, bisa meredakan kram gitu. Banyak banget, tapi negatifnya juga tentu aja ada ya, Dok. ya tadi ada side effect-nya yang kecanduan, bisa juga yang iritasi atau bahkan sampai infeksi. Iya, benar banget. Oke, terakhir nih. Keseringan masturbasi dapat menyebabkan kemandulan. Nah, tadi Kita jawabnya mitos ya? jawabnya adalah mitos. Mitos Jadi dong. memang masturbasi tidak menyebabkan kesuburan ya, tidak mengganggu kesuburan. Nggak Jadi mengganggu lebih kesuburan. beresiko untuk iritasi atau infeksi aja di area alat kelaminnya. Iya, Gitu. bener banget. Jadi diingetin lagi ya, masturbasi itu nggak mempengaruhi kesuburan, juga nggak bikin ejakulasi dini. Betul. Dari tadi kita ngobrolin. Terus apalagi tuh banyak banget mitos-mitos ya, nggak bikin katanya juga masturbasi Penis mengecil. penis mengecil. Nah itu sama sekali tidak ya Tidak, guys. tidak. Jadi percayalah sama yang fakta-fakta aja. Iya. Kalau kamu punya pertanyaan lagi seperti biasa ya, kamu bisa ke hotline Berani Berencana. Betul banget. Siapa tahu tadi ada mitos-mitos yang kita belum sebutkan gitu ya. Kamu bisa langsung aja ke Berani Berencana. Nah, itu kamu bisa ke beraniberencana.com, bisa chat langsung di webchatnya, atau ke line, WhatsApp, atau Telegram nih, Dok. Wah. Gila, mantep ya. Mantep Ini banget. sekarang 2021 kamu pengen nanya soal-soal kayak gini udah nggak Nggak lagi tabu. malu. Udah nggak tabu udah lagi. nggak tabu, udah nggak perlu malu, udah nggak perlu takut dijudge. Nah, Betul. tenang aja karena di Berani Berencana ini semua privasinya Terjaga. dijaga. Atau kalau bisa juga mungkin tanya-tanya di kolom komentar ya di YouTube. Nanti Benar. kita next podcast ini kita mau bahas apa lagi. Atau bisa mungkin DM aja langsung ke Instagram Berani Berencana gitu. Ah. Kasih tahu nih, Kak, besok bahas ini dong. Iya, gitu. yang lagi banyak Lagi dibahas iya, viral gitu. benar-benar yang kayak gitu-gitu Nanti kan. kita kupas tuntas di sini. Iya, benar banget. Jadi guys, seru banget ya tadi podcast Seru kita hari banget. ini. Dokter, makasih banget udah dateng. Makasih banget Sisil, ini senang banget aku bisa diundang ke sini. Iya, nanti mungkin next time kita undang lagi ya, Dok. Jadi Aduh, jangan dengan senang bosen-bosen. hati- Dengan senang hati aku bakal ke sini untuk ngejelasin hal-hal yang pastinya masih mungkin dianggap tabu di luar sana. Iya, dengan iya, harapan untuk memberikan edukasi ke masyarakat di luar sana. Iya, bener banget. Gengs, buat kalian yang belum kenal sama Berani Berencana, ini aku kenalin lagi. Berani Berencana itu adalah salah satu platform online yang fokus ke edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Buat kamu yang pengen curhat, pengen konsul ke dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya, nah itu kamu bisa banget nih langsung ke line, WhatsApp, ataupun ke webchatnya beraniberencana.com. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita-cerita nih, jangan ragu buat curhatin langsung ke DM ataupun tadi ya hotline-nya. Terus juga mungkin nanti bisa kita bikin jadi next videonya. Ya, next podcast ya. Iya, next podcast videonya gitu kan. Jadi konsultasi gratis, konselor asik, nggak pakai dijudge, cuma di hotline Berani Berencana. Kamu bisa konsultasi gratis via WhatsApp, Line, dan Telegram, ataupun di webchatnya beraniberencana.com. See you gengs on the next podcast. Bye-bye.